Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Kembali lagi sama saya ya, seperti biasa lah gitu, channelnya Fatbocil ARS cuy. Pokoknya channelnya ini mah channel nggak jelas, tapi akan aku jelas-jelasin kayak gitu. Setiap aku upload, insya Allah di situ akan mengandung makna yang baik ya kan. Terus ya mengandung hikmah juga cuy. Yang namanya orang di perantauan kan, kalau misalkan kita berbagi info kalau nggak pas kan gimana kan gitu. Nah, jadi gini, aku tadi ya habis pulang dari rumah bos. Saya kesel, aku pulang kerja aturan 12 jam, aku pulang kerja hanya 8 jam dikarenakan ada dua pokok permasalahan yang harus aku selesaikan, cuy. Nah, apa sih yang aku harus selesaikan? Pokoknya ikutin video ini terus ya cuy, jangan sampai nggak ikutin, nanti kamu pasti ketinggalan informasi dari channel gua ini cuy, oke? Sorry, malah pakai gua juga, channel aku lah, oke? Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, biasa cuy, kita iklan dulu sebentar, oke? Cus. Like a Hellcat. Nah, jadi cuy, kemarin aku sempat video ya kan, sempat bikin video. Video apa? Video tentang Poltak cuy. Poltak ini yang aku kemarin ceritakan kan. Nah, alhamdulillah tadi semenjak aku pulang dari bosnya. Nah, kenapa sih kamu pulang dari bosnya? Kenapa kamu ke tempat bosnya kan gitu lah, intinya kan gitu ya. Kenapa aku tadi ya habis ke rumah bos? Dikarenakan satu, ada dua pokok permasalahan yang harus aku selesaikan. Satu, kemarin aku habis fingerprint ya. Fingerprint hari kemarin kan. Terus problem katanya aku udah apply di imigrasi lain ataupun agensi lain. Nah, di situ yang akhirnya jadi memperhambat proses saya di Kosalin cuy, kayak gitu di Kosalin, terutama ya di kota Kosalin kayak gitulah intinya ya. Nah, yang kedua, aku membahas tentang Poltax. Poltax itu ya apa itu namanya tuh paper itu sejenis dokumen. Dokumen itu apa itu namanya? Jadi gini, dokumen itu kalau menurut saya ya, intinya bahasa kita atau bahasa saya itu biar jelas, gampang ngejelasinnya cuy kayak gitu. Itu sebetulnya tentang apa itu namanya pajak. Di sini misalkan kamu usia 26 kamu nggak dapat, ataupun yang lebih dari itu kamu malah dapat. Dan di situ juga jadi setiap jamnya itu kita dapat cuy, meskipun entah seberapa lah ya, tapi dapat tuh. Terus misalkan kamu punya anak pun, meskipun anakmu di Indonesia, tetap aja cuy, kamu dapat jatah cuy. Tapi nggak seberapa. Misalkan dalam dalam hitungan nih, kayak aku kan di sini itu apa namanya tuh kerja 4 bulan cuy, ikut agensi yang sekarang. Totalnya itu 4.250 zloty cuy. Nah, kalau ini uang milik kita sendiri itu besar. Namun di situ tuh masih apa itu namanya untuk orang lain, bukan orang lain lah intinya, eh, masih kotor lah istilahnya, masih bruto kan gitu. Nah, masih bruto, di situ belum dipotong dari pengurusan dokumen-dokumen yang di Poland ke pemerintahan Poland ya kan gitu. Nah, aku dapatnya itu setelah bersihnya itu 850 zloty cuy, selama 4 bulan cuy. Itu selama 4 bulan. Jadi, kalau misalkan kamu kerja dalam 1 bulan, kamu per bulannya itu dapat 3.000 zloty nih misalkan. Berarti kamu bisa dapat 3.000 selama 1 tahun cuy. Nah, dana yang 3.000 zloty ini bisa kamu cairkan, yang penting kamu mau urus gitu ya. Misalkan kamu nggak tahu cara ngurusnya gimana, kamu minta bantuan sama agensi. Tapi cuy jangan salah. Aduh, ini di ngecebrek terus ini. Ini ngelak banget aku bener. Tapi kayak gitu aja, nggak apa-apa, ini rela demi teman-teman kita yang ada di Poland ya, khususnya pejuang devisa lah gitu. Salam 2 jari dari aku ya. Tetap semangat, pokoknya kamu urus. Nah, kalau kamu nggak tahu cara ngurusnya sendiri, kamu misalkan suruh agensi untuk mengurusnya. Kalau misalkan kamu tahu, urus sendiri aja biar lebih lebih pintar kan gitu ya.
Biar lebih pinter. Kalau udah pinter kamu akan apa namanya tuh bisa diajak sharing juga sih sama teman-teman yang belum kamu kasih tahu kan kayak gitu ya. Intinya kayak gitulah. Nah, kemarin sih aku sempet nanya ya sama temanku sendiri yang udah urus kayak gitu. Itu kalau ndak salah aku masih inget itu aku dikasih tahu ngurusnya itu di kantor Urjat cuy. Urjat Polski ya. Jadi di situ nah di situ akan kantor Urjat itu untuk mengurus semua dokumen. Baik itu orang Polandia, baik itu orang asing cuy. Pokoknya kayak disitulah ngurusnya ya. Kamu datang aja ke sana. Terus misalkan kamu nggak bisa pakai bahasa Inggris ataupun ke bahasa Poland nggak bisa, kamu translate aja. Orang sini itu kalau sama orang asing gitu ya, maksudnya masih menghargai lah gitu. Meskipun dia nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Poland, kalau misalkan translate ngomongnya pakai handphone gitu, tetap aja mau cuy kayak gitu ya. Untungnya kayak gitulah pokoknya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kata-kata aku yang kurang pas dan kurang detail untuk menjelaskan tentang poll tax ini ataupun paper surat dokumen ya, dokumen tentang pajak Polandia cuy kayak gitu. Nah, di situ kenapa nih? Oh, aku nambahin lagi sedikit ya cuy. Di sini aku nambahin sedikit lagi. Itu sih ada teman mau masuk nggak jadi. Nah, di situ itu ya, di situ kenapa dapat ini? Kan misalkan gini, kamu kerja di situ brutonya itu di permit 17,50 ataupun 18,50 kayak gitu ya kurang lebihnya ya. Nah, di situ kan masih bruto. Nah, akhirnya di situ meskipun brutonya itu yaitu nanti kamu akan dapat berapa persennya dari bruto itu cuy. Nah, masuknya itu apa itu namanya poll tax gitu ya. Pajak Polandia. Nah, kamu kerja juga Pak ikut pajak dan sebagian juga kamu di situ dapat apa ya yang aku jelaskan tadi di awal kan kayak gitu. Oke. Next video berikutnya ya cuy, semoga aku besok membuatkan ya intinya kayak gitu. Next video jangan bosen, jangan segan melihat channel aku ini ya. Semoga bermanfaat. Salam jumbo pejuang devisa. Oke. Peace peace peace.